akhirnya kita sering berkata, kalau ada manusia dibenci karena akhlak, itu musibah. Kalau ada manusia dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Yang parah itu kalau ada manusia dibenci karena akhlak, tapi dia merasa dibenci karena kebenaran. Ini double musibahnya ini. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita faham betapa mulianya kehidupan akhlak. Dan kenapa dulu para generasi pertama selalu memperhatikan akhlak-akhlak di dalam kehidupan mereka menyelami ilmu. Karena mereka tahu di balik kitab-kitab yang mereka baca itu tidak akan ada faedahnya tanpa disertai dengan komitmen berakhlak. Di luar kehidupan kitab yang mereka gali ilmunya dan faedah-faedahnya. Makanya sampai para ulama mengatakan, saya belajar ilmu 20 tahun, saya belajar akhlak 30 tahun. Belajar adab itu lebih baik. Belajar fikih satu bab. Belajar adab itu lebih baik daripada belajar fikih banyak, tapi tanpa disertai dengan adab. Semua itu menunjukkan kepada kita, kenapa generasi pertama dalam Islam dan generasi-generasi solih setelahnya sangat detail memperhatikan kehidupan akhlak. Karena mereka tahu akhlak itu berkaitan tentang selamat dan celakanya manusia dalam kehidupan di akhirat. Setelah kita mengetahui itu, barulah kemudian kita akhirnya memahami. Di antara perhatian sunnah ketika mengatur akhlak adalah bagaimana hubungan interaksi manusia kepada sesama manusia. Nah, ini kehidupan akhlak. Jadi kehidupan akhlak itu adalah muamalah bainan nas. Kehidupan akhlak itu ketika sunnah akhirnya menempatkan akhlak itu merupakan porsi penting selayaknya satu sayap bagi satu burung, maka sesungguhnya di antara perhatian sunnah di dalam akhlak itu adalah fokus dia, spotlightnya sunnah itu adalah bagaimana mengatur hubungan interaksi manusia kepada manusia. Disitulah kita akhirnya paham kehidupan akhlak itu ketika dibahas detail dalam Islam, di dalam sunnah, bagaimana cara kita berkata, bagaimana cara kita ziarah kepada teman kita, bagaimana cara kita ngobrol kepada teman kita, semuanya diatur itu. Kenapa? Untuk mengatur bagaimana interaksi manusia kepada manusia. Karena sejatinya ketika sunnah itu men-center dan memfokuskan perhatian bagaimana mengatur interaksi manusia beriman supaya dia bisa memberikan yang terbaik. Karena sejatinya ketika kita sudah memiliki akhlak, di mana kita memperhatikan interaksi manusia kepada sesama manusia, disitulah kita akan meninggalkan jejak kebaikan kepada manusia yang berinteraksi dengan kita. Ya, karena fungsi di antara akhlak itu adalah bagaimana kita meninggalkan jejak kebaikan di hati manusia-manusia yang ada di hadapan kita, yang pernah kita temui dan pernah hadir dalam teras kehidupan kita. Ya, meninggalkan jejak kebaikan itu besar keutamaannya. Karena orang itu tidak ada yang diingat setelah dia menutup mata kecuali kebaikan akhlaknya. Bagaimana interaksinya dia kepada orang yang masih mengingat jejak kebaikan yang dulu pernah dilakukan orang itu setelah meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia. Makanya sampai kita dapati Rasulullah pun diberkahi dakwahnya itu karena Rasulullah itu memperlihatkan akhlak dan Rasulullah itu sukses meninggalkan jejak kebaikan di hati para sahabat. Makanya Islam itu ketika kita menjumpai Islam pertama kali ketika diterima oleh sebagian para sahabat di kota Madinah, yang menjadikan Nabi sukses dakwah di kota Madinah itu adalah Rasulullah berhasil menggores jejak kebaikan di hati para sahabat. Sehingga para sahabat ketika mereka sudah jatuh cinta kepada Rasulullah dengan kebaikan akhlaknya, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah diterima. Apapun konsekuensinya mereka hadapi. Karena mereka tahu betul Rasulullah itu meninggalkan jejak kebaikan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Makanya Masya Allah ya, yang kita khawatirkan itu kalau selama ini kita belajar, ikut taklim, mengaku dekat dengan Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan, lalu mengaku bahwasanya kelompoknya paling benar gitu. Tanpa kita sadari terkadang kita meninggalkan jejak kebaikan yang meninggalkan jejak keburukan bagi orang lain. Kadang-kadang orang itu lari dari kebenaran
bukan karena sejatinya dia benci kepada kebenaran yang disampaikan kepadanya. Tapi bisa jadi banyak orang itu akhirnya lari dari kebenaran 1, 2, 3, 4, 5. Bisa jadi salah satu di antara alasan ramainya orang meninggalkan kebenaran karena mereka kecewa kepada orang yang mengklaim dirinya berada di atas kebenaran tapi justru tidak memiliki akhlak yang baik. Pernah mendengar sebuah kisah nyata, ada seorang wanita, ya tentunya dia menuliskan ini dalam sebuah tulisan yang cukup kontroversial, tapi patutlah kita merenungkan. Yaitu adalah ada seorang wanita ketika dia dalam kondisi drop, jatuh pada titik paling rendah nadir dalam hidupnya, maka tidak ada yang dia inginkan kecuali ingin ke masjid. Memang dia bukan dari keluarga yang paham tentang agama, dan selama ini memang tidak pernah datang ke masjid. Tapi memang ketika banyak masalah yang dihadapi, ketika dia selalu ke diskotik, pub setiap malamnya, ketika lagi dalam kondisi jatuh pada titik nadir, yang dilakukan olehnya adalah dia mencoba untuk mengganti suasana. Saya pengen ke masjid deh, daripada saya terus kalau ada masalah ke diskotik. Ketika datang ke masjid, lalu dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Seorang wanita ketika datang ke masjid, dia tidak pakai jilbab karena tidak paham. Lalu betapa kagetnya dia ketika dia diperlakukan kasar oleh orang-orang yang di masjid, ketika orang yang di masjid kaget mendapati ada wanita datang ke masjid dalam kondisi pakaian yang tidak sopan. Padahal sejatinya dia tidak bermaksud sengaja untuk tidak sopan, tapi memang dia tidak tahu. Kata-kata kasar keluar dari orang-orang yang ada di sekitar masjid saat itu untuk mengusirnya, supaya dia memakai jilbab, yang mana di antara ratusan pakaian yang dia miliki tidak ada satupun yang memiliki jilbab. Dia kecewa, dia dalam kondisi patah hatinya ketika dia justru tidak pernah membayangkan di masjid mendapatkan kata-kata kasar dan perlakuan kasar. Datanglah dia ke diskotik kembali sebagaimana biasanya. Ketika dia sedang duduk, lalu merasakan kesedihan ketika datang ke masjid, padahal niatnya dia ingin tenang gitu, lalu mendapatkan perlakuan yang kasar. Justru ketika di diskotik, bartendernya senyum kepada dia, menanyakan kabarnya dia, lalu memberikan minuman gratis yang diberikan kepadanya. Ketika bartender itu melihat gadis pelanggan ini kelihatannya lagi banyak masalah, sampai akhirnya dia merasa nyaman ketika diperlakukan yang semacam itu. Sampai dia tulis, apa yang salah? Saya datang ke masjid tapi justru mendapatkan perlakuan kasar. Tapi ketika saya datang ke diskotik, justru bartendernya menyambut saya dengan senyuman. Tentunya yang salah bukan masjidnya, yang salah bukan tempat sholatnya. Tapi disitulah kita akhirnya belajar tentang satu hal yang penting. Kadang-kadang ada orang lari dari kebenaran bukan karena sejatinya mereka itu pingin jauh dari kebenaran, tapi bisa jadi ada orang yang lari dari kebenaran itu bisa jadi karena kita tidak memperlihatkan komitmen akhlak yang baik, sampai akhirnya orang itu meninggalkan dakwah, meninggalkan kebenaran, meninggalkan cahaya agama Allah, disebabkan kecewa kepada orang yang mengusung semua itu ketika tidak memiliki komitmen akhlak yang baik.